Dan entah bagaimana, dalam suatu momen penuh inspirasi yang sulit aku jelaskan, aku berjalan mendekatimu dan berkata, Camilla Parker BS sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa kamar tidur putranya akan menjadi pusat dari sebuah misteri kerajaan. Apa yang awalnya hanyalah pemeriksaan sederhana menggunakan teknologi AI canggih, berubah menjadi sebuah temuan yang begitu mengejutkan hingga membuat seluruh keluarga kerajaan menitikkan air mata. Di balik dinding yang tampak biasa, kenangan yang selama ini terkubur muncul kembali. Gema dari patah hati, skandal, dan rahasia yang berhubungan langsung dengan mahkota kembali menghantui. Jadi, apa sebenarnya yang ditemukan oleh AI hingga membuat para bangsawan terguncang? Tetap ikuti cerita ini karena kami akan mengungkap penemuan yang mengubah segalanya. Renovasi yang membangunkan debu masa lalu. Semuanya dimulai dari sesuatu yang tampaknya tidak dramatis. Dengungan halus alat listrik dan aroma cat baru. Rumah pedesaan itu, salah satu kediaman Ratu Camilla yang jarang dibicarakan, lama menjadi tempat perlindungan dari kekakuan istana. Sebuah pelarian bagi dia dan putranya, Tom Parker BS, dari hiruk-pikuk London. Setelah bertahun-tahun dibiarkan menua, Tom akhirnya menyetujui renovasi besar di sayap barat, termasuk kamar pribadinya. Proyek itu dimaksudkan untuk memodernisasi bangunan tua tanpa menghilangkan nilai historisnya. Tim restorasi yang terdiri dari arsitek dan pengrajin datang membawa cetak biru digital, peta rumah lama, serta instruksi ketat dari pengelola properti kerajaan. Pertahankan pesonanya, perbarui fungsinya. Selama berminggu-minggu, pekerjaan berjalan mulus. Mereka mengelupas wallpaper, mengganti balok lembab, memulihkan ukiran tangan di langit-langit. Tidak ada yang menunjukkan bahwa rumah yang dipenuhi tanaman IP ini menyimpan sesuatu selain debu dan gema masa lalu. Hingga keanehan itu muncul. Sore itu tampak seperti biasa. Cahaya menembus tirai, berdebu ketika dua pekerja mulai melepas plester lama di dekat perapian kamar Tom. Ruangan yang dipenuhi buku-buku tua, meja kayu ek yang berat, dan potret rumah di abad-abad terdahulu. Ketika plester retak, terdengar bunyi gedebuk pelan yang berbeda dari suara dinding lainnya. Halus, terlalu hampa untuk batu padat, terlalu dalam untuk pipa atau kabel. Mandor mengernyit dan mengetuk bagian itu lagi. Suaranya aneh. Ia memeriksa rencana renovasi digital di tabletnya, lalu membandingkannya dengan blueprint asli dari arsip kerajaan. Tidak ada catatan tentang rongga, celah, atau struktur tersembunyi di balik dinding itu. Gambar asli tahun 1894 menunjukkan fondasi batu yang solid. Apapun yang tersembunyi di sana seharusnya tidak ada. Awalnya, tak ada yang ingin membesar-besarkan. Rumah tua memang penuh keanehan, plester tidak rata, perbaikan lama yang terlupakan, atau ruang kosong antara lapisan. Namun rasa penasaran semakin kuat. Salah satu kontraktor muda menyarankan memindai dinding menggunakan alat pendeteksi kepadatan portable untuk mencari rongga dan logam tersembunyi. Hasilnya langsung merah, anomali terdeteksi. Tim menjadi hening, mereka mengulang pemindaian 2 kali lagi, dan pola tak beraturan yang sama muncul, sesuatu yang terbuat dari logam tertanam jauh di dalam struktur. Ketika Mandor memukul dinding itu sekali lagi, gema kosongnya tak terbantahkan. Berita itu segera sampai kepada pengawas proyek yang memutuskan menghentikan semua pekerjaan di area tersebut. Foto-foto diambil, koordinat dinding dicatat, dan laporan singkat disusun untuk inspektur utama properti kerajaan. Dalam renovasi keluarga kerajaan, bahkan satu paku yang salah tempat pun membutuhkan izin. Namun ini berbeda, ini bukan masalah konstruksi, ini sebuah teka-teki. Hari itu berakhir dengan rasa gelisah. Para pekerja mengemas peralatan mereka, meninggalkan kamar itu dalam keheningan yang aneh. Udara masih berat oleh debu plester. Mereka semua merasa bahwa dinding itu menyembunyikan sesuatu yang lebih dari sekadar struktur. Ia menjaga sebuah rahasia yang seharusnya tetap tersembunyi. Namun rahasia macam apa yang menunggu dalam bayang-bayang? Tetaplah bersama kami. Yang terjadi selanjutnya akan membuat Anda terkejut. Pemindaian AI yang mengubah segalanya. Keesokan paginya, hasil pembacaan aneh dari dinding kamar tidur menarik perhatian Mandor dan petugas keselamatan internal properti.
Rasa penasaran yang awalnya ringan kini berubah menjadi kekhawatiran terukur. Ada protokol ketat ketika berurusan dengan bangunan kerajaan. Setiap paku, setiap balok, setiap ruang tersembunyi harus didokumentasikan sebelum disentuh. Untuk menghilangkan keraguan, pengawas proyek memerintahkan analisis struktural. Dalam hitungan jam, tim pencitraan digital dari London tiba membawa pemindai leader berteknologi AI. Perangkat yang biasanya digunakan untuk arkeologi, bukan rumah pribadi. Ketika alat itu diaktifkan, cahaya biru lembut menyapu permukaan dinding, memetakan struktur tersembunyi secara real time. Beberapa detik kemudian, operator tertegun. Pada monitor muncul sebuah rongga berbentuk persegi panjang sempurna, lebarnya sekitar 2 kaki dan kedalamannya 1 kaki, tertutup rapat di dalam pondasi batu. Bentuknya terlalu simetris untuk dianggap kesalahan konstruksi, terlalu presisi untuk diabaikan. Lalu muncul hal yang lebih aneh lagi. Di dalam ruang kosong itu, AI mendeteksi pantulan samar yang konsisten dengan permukaan logam dan bahan berlapis kulit. Seolah-olah ada benda buatan manusia yang disembunyikan dengan sengaja, mungkin sebuah wadah. Suasana hening mendadak menyelimuti ruangan. Mandor segera memerintahkan penghentian pekerjaan dan foto hasil pemindaian langsung dikirimkan ke kantor pengelola properti kerajaan. Menjelang sore, kasus ini sudah melampaui wewenang tim renovasi. Laporan tersebut sampai ke divisi properti kerajaan dan tak lama kemudian panggilan diam-diam dilakukan ke kontak di Clarence House. Izin turun lebih cepat dari perkiraan siapapun. Lanjutkan di bawah pengawasan penuh. Dokumentasikan semuanya, jangan menyentuh isinya. Malam itu, sebuah tim kecil berkumpul di kamar tidur tersebut. 2 kontraktor, seorang petugas konservasi, dan perwakilan keamanan istana. Kamera menyala, sarung tangan dipakai, setiap langkah direkam. Saat lapisan plester mulai dibuka, sebuah kompartemen tersembunyi muncul, menghembuskan udara dingin, basi, dan berbau usia. Di dalamnya terdapat sebuah kotak kecil berlapis kulit, engselnya berkarat, ujung-ujungnya usang, dan pita sutra pudar masih melilitnya. Seolah seseorang bertahun-tahun lalu ingin rahasianya terkubur selamanya. Tak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan terasa berat, hampir seperti penghormatan. Petugas konservasi mengulurkan tangan, sedikit gemetar, dan mengangkat kotak itu dari ruang batu tempat ia disembunyikan. Kotak itu lebih ringan dari dugaan mereka, namun terdengar sesuatu bergeser di dalamnya. Mungkin kertas atau foto. Kotak tersebut difoto dari setiap sudut, dimasukkan ke dalam wadah bukti transparan, lalu diberi label untuk segera dikirim. Petugas keamanan mengawal keluarnya benda itu dari ruangan. Radio mereka berdesis pelan saat mengonfirmasi pengiriman ke unit investigasi kerajaan. Saat pintu akhirnya tertutup, para pekerja berdiri dalam kebisuan yang resah. Tak ada yang dapat menjelaskan mengapa mereka merasakan kegelisahan itu, hanya bahwa apapun yang mereka temukan tampaknya sesuatu yang seharusnya tidak pernah terungkap. Di luar, angin malam menyapu taman mansion. Di dalam, satu dinding kini terbuka, rahasianya terpapar. Mereka belum menyadari bahwa tindakan kecil penuh rasa ingin tahu itu telah memicu serangkaian peristiwa yang akan mengguncang inti monarki. Namun apa sebenarnya yang tersembunyi dalam kotak tua itu hingga harus dirahasiakan begitu ketat? Tetap ikuti ceritanya. Kotak yang membuat ruangan membeku. Keesokan paginya, kotak kecil berlapis kulit itu telah dipindahkan dengan pengawalan penuh ke unit investigasi kerajaan. Departemen khusus yang biasanya menangani mulai dari barang pusaka yang terselip hingga surat-surat sensitif. Namun bahkan bagi mereka, kasus ini terasa berbeda. Dokumen yang menyertai wadah bukti diberi cap mendesak, rahasia, dan hanya untuk peninjauan istana. Di dalam ruang bersuhu terkontrol, para penyelidik memulai pemeriksaan hati-hati mereka. Sarung tangan putih, peralatan presisi, dan cahaya steril memenuhi ruangan. Ketika engsel berkarat itu perlahan dibuka, udara lembab berbau tua keluar, seolah waktu sendiri menghela napas. Isi kotak itu membuat semuanya terdiam. Di dalamnya tersusun rapi, puluhan surat terlipat masing-masing masih tertutup stempel lilin yang sudah rapuh.
Di bawahnya terdapat setumpuk foto pudar, namun masih cukup jelas menunjukkan wajah-wajah yang dikenal. Dan di bagian paling bawah, sebuah buku harian berlapis kulit, ujungnya halus karena sering dipegang. Sampulnya dihiasi monogram emas kecil, DS. Diana Spencer. Untuk beberapa saat, tak ada yang bergerak. Kepala penyelidik memeriksa halaman-halaman itu dengan lensa pembesar. Tulisan tangan itu, lekukan anggun, lengkungan halus, sedikit miring ke kanan, tak mungkin salah. Itu benar-benar miliknya. Keheningan berubah menjadi syok. Salah satu petugas muda berbisik, tidak mungkin. Namun bukti di depan mereka lebih kuat daripada keraguan. Ini adalah tulisan pribadi Putri Diana, disembunyikan selama puluhan tahun di dalam dinding yang seharusnya tidak memiliki ruang apapun. Penyelidik utama segera menghubungi administrasi istana dan meminta pertemuan pribadi dengan Ratu Camilla. Temuan ini terlalu sensitif untuk melewati jalur resmi biasa. Beberapa jam kemudian, iring-iringan mobil tanpa sorotan publik membawa Camilla dan putranya, Tom Parker BS, kembali ke properti itu. Saat Tom memasuki ruang kerja tempat kotak itu dibuka, ekspresinya berubah dari penasaran menjadi ngeri. Penyidik menjelaskan di mana benda itu ditemukan, di dalam dinding kamarnya, di balik lapisan plester yang tertutup rapat. Tom terpaku. "Di kamar saya?" bisiknya. Ibunya, wajah pucat dan tangan bergetar di balik sarung tangan, hanya menatap buku harian itu tanpa berkata apa-apa. Salah satu petugas tak mampu menahan diri, berbisik kepada rekannya, "Kenapa di sini? Mengapa tulisannya ada di rumah ini?" Pertanyaan yang tidak ada seorang pun berani menjawab. Suasana yang tadinya penuh rasa ingin tahu berubah menjadi ketakutan. Ini bukan upaya pelestarian, bukan arsip resmi. Pita yang sudah rusak, pengemasan terburu-buru, ruang tersegel di dinding, semua menunjukkan dalam kondisi terdesak. Orang yang menyembunyikan kotak itu tampaknya melakukannya dengan tergesa-gesa, seolah-olah ia melarikan diri segera setelah menyelipkannya ke dalam dinding. Bagi para pekerja yang menemukannya dan bagi para penyelidik yang membukanya, kesadaran itu terasa hampir seperti tindakan yang tidak pantas. Mereka bukan sekadar menemukan benda bersejarah yang terlupakan. Mereka telah membangunkan sebuah suara yang telah lama diam. Suara yang tampaknya menolak untuk terkubur selamanya. Namun pertanyaan terbesar bukanlah apa yang ada di dalamnya, melainkan siapa yang menyembunyikannya. Dan mengapa setelah begitu banyak tahun, tetap ikuti ceritanya. Teknologi tidak pernah berbohong. Beberapa jam setelah kotak ditemukan, penyelidikan bergerak dari kerahasiaan menuju analisis ilmiah. Sistem AI yang awalnya mengungkap rongga tersembunyi itu kini dialihkan untuk tugas yang jauh lebih sensitif, penanggalan forensik. Para teknisi memotret setiap halaman dengan cermat, lalu memasukkannya ke algoritma khusus yang mampu membaca lebih dari sekadar kata-kata. Mesin itu menganalisis komposisi tinta, tingkat pelapukan serat, hingga oksidasi mikroskopis untuk menentukan kapan dokumen itu ditulis dan berapa lama disembunyikan. Hasilnya membuat ruangan terdiam. Semua data mengarah pada satu kesimpulan yang mengguncang. Tulisan-tulisan itu berasal dari akhir tahun 1950-an, tepat pada masa-masa terakhir kehidupan Putri Diana. Tidak ada pemalsuan, tidak ada kesalahan, tingkat kepastian AI hampir mutlak. Konfirmasi itu mengubah segalanya. Apa yang semula tampak sebagai anomali struktural kini berubah menjadi penemuan sejarah, menyentuh saraf paling sensitif dalam monarki Inggris. Tim forensik digital membandingkan tulisan tangan itu dengan surat-surat asli milik Diana yang tersimpan di Istana Kensington. Melalui algoritma pencocokan pola, alur goresan, bentuk huruf, jarak antar karakter, hasilnya datang sempurna. Diana Spencer, Putri Wales. Namun kejutan terbesar muncul ketika isi tulisannya dibaca. Buku harian itu terjaga melewati waktu, berisi kata-kata yang serasa bergema dari dunia yang hilang. Ia menulis tentang kesepian di balik dinding berlapis emas, tentang pengkhianatan yang bersembunyi di balik senyuman, dan tentang perjuangannya mempertahankan kemanusiaan di bawah beban mahkota. Ia mengungkapkan impiannya untuk putra-putranya, agar mereka tumbuh bebas, tidak terbelenggu tradisi,
mampu memilih cinta di atas kewajiban. Beberapa bagian begitu jujur hingga menyayat hati. Diana mengaku merasa dibungkam oleh kekuasaan, diawasi oleh mata yang tak pernah tidur. Di bagian lain, ia menyinggung rencananya menyembunyikan dokumen tertentu demi menjaga kebenaran dari tangan-tangan yang mungkin mencoba mengubahnya. Nada tulisannya jelas, seorang perempuan yang sadar akan bahaya, putus asa agar suaranya bertahan setelah ia tiada. Kabar tentang penemuan itu akhirnya merembes keluar dari dinding istana. Bisikan berubah menjadi gumaman, lalu menjadi badai kecil saat para jurnalis mencium aroma skandal dari sumber anonim. Para ahli forensik mengutip kontak istana yang tidak disebut namanya, mulai mengonfirmasi apa yang selama ini ditakutkan. Tulisan tangan, pilihan kata, ritme emosinya, semuanya menunjuk pada Diana. Di dalam keluarga kerajaan, pengungkapan itu menghantam seperti sambaran petir. Ratu Camilla dikabarkan menarik diri dari publik, keheningannya dianggap sebagai tanda keterkejutan. Bagi Tom Parker BS, rasa bersalah menjadi semakin berat. Kotak itu ditemukan tepat di dalam dinding kamarnya, seolah takdir memilih rumahnya untuk membuka kembali bab yang keluarganya ingin lupakan. Teknologi, dingin, objektif, tidak memihak, telah berbicara. Dan dalam melakukannya, ia mengoyak kembali luka lama yang waktu hanya mampu tutupi, bukan sembuhkan. Tapi badai AI ini baru saja dimulai. Apa yang terjadi selanjutnya akan membawa monarki ke wilayah yang belum pernah mereka masuki. Tetap ikuti cerita ini. Istana dalam kepanikan. Revelasi ini menghantam keluarga kerajaan seperti gempa. Dalam hitungan jam setelah konfirmasi forensik, Clarence House dan Buckingham Palace tenggelam dalam kekacauan terkontrol. Para penasihat senior dipanggil dari rumah mereka tengah malam. Telepon merah berdering di lorong-lorong sunyi yang jarang mendengar keadaan darurat sejak bertahun-tahun lalu. Menjelang fajar, rapat darurat dimulai. Direktur komunikasi, penasihat hukum, hingga pejabat arsip berkumpul di sekeliling meja kayu besar. Wajah mereka pucat dan tegang. Tidak ada yang sepakat mengenai langkah selanjutnya. Isi buku harian itu terlalu pribadi, terlalu berbahaya untuk diabaikan. Gagasan bahwa tulisan rahasia Putri Diana muncul kembali dan justru ditemukan di dalam dinding kamar putra Ratu Camilla terasa seperti ironi kejam. Di balik pintu tertutup, Camilla dikabarkan menangis, terpukul oleh kemungkinan reaksi publik. Selama puluhan tahun, ia berjuang lepas dari bayang-bayang Diana untuk dilihat sebagai pendamping raja, bukan sebagai wanita yang dulu berada di tengah kisah rumah tangga lain. Kini, bayangan itu kembali dalam bentuk tinta dan kertas, siap membuka luka lama di hadapan dunia yang tak pernah sepenuhnya memaafkan. Raja Charles, meski terguncang, tetap tegas. Ia memerintahkan arsip kerajaan untuk mengumpulkan setiap surat, catatan, atau dokumen asli tulisan Diana. Jika satu kata saja bocor ke publik, ia ingin siap menghadapi atau mengendalikannya. Di dalam istana, ketegangan meningkat. Perdebatan berbisik menggema melalui lorong-lorong yang dulu menyaksikan penobatan dan jubili. Pertanyaan yang sama muncul berulang kali. Namun tidak ada yang berani mengucapkannya keras-keras. Haruskah surat-surat itu dimusnahkan untuk melindungi keluarga, atau disimpan selamanya, atau diungkapkan ke publik? Ketika Tom Parker BS tiba, ia membawa kotak kulit itu sendiri, seperti membawa sebuah pengakuan. Ia meletakkannya di atas meja konferensi panjang. Ruangan langsung hening. Semua mata mengarah pada kotak itu, bukan sebagai benda, tetapi sebagai simbol rapuhnya sejarah kerajaan. Dua kelompok segera terbentuk. Satu kelompok bersumpah melindungi warisan keluarga reputasi monarki, sementara pihak lainnya mendesak keterbukaan, meyakini bahwa menyembunyikan kebenaran hanya akan memperburuk keadaan saat akhirnya terbongkar. Berabad-abad lamanya, keheningan telah menjadi perisai keluarga kerajaan, tetapi kini perisai itu retak, rapuh, tipis, dan tinggal menunggu waktu untuk pecah oleh beban pengungkapan. Namun di luar dinding istana, sebuah konflik lain antara dua bersaudara telah mulai muncul. Konflik yang tidak dapat dijinakkan oleh protokol apapun.
Tetap ikuti ceritanya. William dan Harry, jurang yang semakin dalam. Ketika kabar penemuan itu sampai kepada Pangeran William dan Pangeran Harry, keduanya berada ribuan kilometer terpisah, namun guncangannya sama kuatnya. Mereka menerima laporan rahasia yang sama. Sebuah kotak tersegel ditemukan tertanam di dalam dinding kamar putra Ratu Camilla, berisi surat-surat dan buku harian tulisan tangan mendiang ibu mereka. Laporan itu diakhiri dengan satu kalimat pelan yang tidak bisa mereka abaikan. Dikonfirmasi, tulisannya asli. Hening sejenak menyelimuti mereka, lalu ketidaksepakatan muncul. William, penjaga citra dan kewajiban, bereaksi lebih dulu. Ia bersikeras agar semua dokumen disegel permanen, isinya ditinjau secara privat dan tidak pernah dipublikasikan. Dia berhak atas kedamaian, katanya kepada seorang ajudan. Kata-katanya bersifat pribadi, bukan tontonan. Bagi William, kelangsungan monarki bergantung pada kontrol narasi. Membiarkan pikiran terdalam ibunya dikupas media terasa seperti membuka luka yang belum sembuh. Harry, mendengar laporan yang sama dari California, justru berpikir sebaliknya. Baginya, surat-surat itu bukan ancaman, melainkan suara ibunya menerobos dekade panjang pembungkaman. Dia dibungkam saat hidup, katanya. Apa kita akan membungkamnya lagi setelah dia tiada? Ia melihat halaman-halaman itu sebagai kesempatan untuk mengembalikan kebenaran Diana, bukan versi istana, melainkan emosi aslinya. Ketika mereka akhirnya berbicara melalui panggilan privat, percakapan dimulai dengan sopan tetapi cepat berubah berat. Ini bukan tentang ketenaran atau politik, ini tentang siapa yang paling memahami penderitaan Diana dan siapa yang berhak menentukan bagaimana kenangannya harus hidup. William takut kekacauan, Harry takut sensor. Jarak antara mereka, fisik dan emosional, melebar dengan setiap kata. Para penasihat mencoba menengahi, tetapi masalah ini terlalu pribadi, terlalu menyentuh luka lama. Bagi William, monarki adalah sesuatu yang harus dijaga. Bagi Harry, monarki adalah penjara yang berusaha ditinggalkan ibunya. Pada akhir percakapan, tak satu pun mengubah pendapat. Surat-surat yang selama ini tersembunyi di balik dinding kini menjadi cermin, memantulkan dua anak yang kehilangan ibu yang sama, tetapi tumbuh dengan pelajaran berbeda dari kehilangan itu. Dan untuk pertama kalinya, pertanyaan menggantung di udara. Siapa sebenarnya yang memiliki Diana, keluarga, rakyat, atau sejarah? Pertanyaan itu belum menemukan jawaban. Namun saat ketegangan dua bersaudara mencapai puncak, ancaman baru muncul. Ancaman yang membuat semua upaya mengendalikan cerita menjadi sia-sia. Tetap ikuti ceritanya, Ayang tahu terlalu banyak. Ketika istana merasa situasi telah terkendali, teknologi justru berbalik melawan mereka. Sistem AI yang menemukan ruang tersembunyi itu kini menjadi ancaman terbesar mereka. Dalam pernyataan publik tak terduga, perusahaan teknologi yang mengembangkan sistem pemindaian itu menjelaskan kebijakan datanya. Semua hasil pemindaian otomatis tersimpan di server cloud terenkripsi untuk tujuan pelestarian data historis. Artinya, setiap denyut, setiap lapisan, setiap gambar dinding, dan isi ruang rahasia, termasuk kotak kulit dan dokumen di dalamnya, sudah diunggah dan direplikasi. Meskipun kotak itu disimpan rapat di istana, jejak digitalnya sudah abadi. Pernyataan itu teknis dan dingin, tetapi dampaknya mengerikan. Sebuah rekonstruksi 3D lengkap dari dinding kamar Tom Parker BS dan ruang tersembunyinya kini tersimpan aman di database perusahaan dengan stempel waktu yang tidak dapat diubah. Di istana, kepanikan menyebar lagi. Pengacara segera menghubungi perusahaan menuntut penghapusan data. Tetapi jawaban resmi mereka, tidak bisa. Menghapus data akan melanggar protokol pelestarian dan hukum keamanan siber internasional. Monarki kini menghadapi musuh yang tak dapat mereka kendalikan, permanensi data. Tidak seperti gosip, data tidak bisa dibungkam, tidak bisa dibeli, tidak bisa direvisi. Sementara itu, desas-desus bermunculan online. Para penggemar teknologi anonim mengklaim bahwa potongan rekonstruksi 3D telah bocor melalui server sekunder. Postingan di forum bawah tanah menggambarkan ruang rahasia dan lembaran tulisan tangan dengan segel kerajaan. Meskipun belum terverifikasi, rumor itu tumbuh cepat, memperkuat badai yang tak mampu diredam istana.
Berabad-abad mereka mengendalikan citra dan kebenaran. Kini mereka menghadapi musuh tanpa bentuk. AI yang membongkar masa lalu dan menyimpannya dalam kubah digital yang tak bisa diperintah oleh siapapun. Kebocoran yang menghancurkan ketenangan. Semua dimulai bukan dari pernyataan resmi, melainkan dari satu tangkapan layar. Gambar beresolusi rendah yang diunggah diam-diam ke forum kecil di internet. Foto itu buram, rinciannya kabur, tetapi isinya jelas. Kotak kulit setengah terbuka, dengan beberapa halaman tulisan tangan di dalam kantong plastik. Satu kalimat tampak jelas walau goyah. Aku takut untuk anak-anakku. Mahkota akan mengubah mereka. Kalimat itu saja cukup memicu ledakan global. Dalam hitungan jam, gambar itu menyebar ke seluruh platform media sosial, melonjak dari unggahan anonim ke berita utama internasional. Tagar tentang Putri Diana, Camilla, dan surat-surat kerajaan mulai-mulai menjadi tren bersamaan di London, New York, dan Sydney. Para jurnalis bergegas mencari sumber, sementara para pengguna internet mulai menganalisis gambar itu layaknya ahli forensik. Memperbesar detail, membandingkan nuansa tinta dan mencocokkan tulisan tangan dengan arsip surat Diana dari tahun 1950-an. Tak lama kemudian, gelombang rekonstruksi AI pun meledak. Puluhan kreator digital memasukkan fragmen teks bocor itu ke dalam perangkat lunak peniru tulisan tangan, menghasilkan halaman-halaman yang tampak menakutkan karena begitu mirip aslinya. Beberapa terlihat menyayat hati, seolah-olah benar-benar ditulis oleh Diana. Yang lain jelas fiksi, ciptaan algoritma dan imajinasi semata. Namun internet cepat dan tak kenal ampun, tak lagi peduli mana yang nyata dan mana yang buatan. Batas antara kebenaran dan hasil rekayasa menghilang dalam kabut piksel dan emosi. Di akhir hari pertama, jutaan orang mengira telah membaca kata-kata pribadi Diana. Pengakuan tentang kesepian, ketakutannya atas masa depan putranya, dan bayangan pengkhianatan di balik tembok istana. Setiap baris, entah asli atau tidak, membuat kehebohan semakin menjadi. Di dalam Buckingham Palace, kekacauan bertemu keheningan. Para penasihat senior mendesak tindakan cepat, tetapi Raja Charles memilih tidak memberikan pernyataan. Tanpa komentar, menjadi satu-satunya jawaban resmi. Namun di dunia digital, keheningan justru menjadi bahan bakar spekulasi. Setiap menit tanpa respon melahirkan teori-teori baru. Apakah istana sebenarnya sudah mengetahui surat-surat itu? Apakah mereka pernah mencoba menyembunyikannya? Dan mengapa surat itu berada di dalam dinding kamar putra Camilla? Tabloid bekerja tanpa henti. Pakar muncul di televisi menganalisis setiap rumor. Deepfake AI membanjiri lini masa lebih cepat daripada pemeriksa fakta bisa bekerja. Monarki yang selama berabad-abad bertahan dengan kendali ketat dan kerahasiaan, kini berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Kebenaran viral yang diperkuat oleh algoritma dan emosi jutaan orang. Dalam badai digital itu, citra kerajaan yang dibangun dengan hati-hati mulai retak. Mahkota pernah melewati perang, pengunduran diri, dan skandal. Namun kini mereka menghadapi musuh baru, gaung suara Diana yang diciptakan oleh mesin. Tak bisa dibungkam, tak bisa dihentikan. Di tengah hiruk-pikuk data dan perdebatan, sebuah kesadaran dingin menyelimuti istana. Sejarah telah lepas dari genggaman mereka, ditulis ulang bukan oleh jurnalis atau bangsawan, tetapi oleh kecerdasan buatan dengan jangkauan tanpa batas. Suara yang menolak padam. Beberapa hari setelah badai dimulai, keluarga kerajaan berkumpul secara tertutup. Suasananya muram, dipenuhi rasa bersalah yang tak terucap. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Pangeran William dan Harry duduk berhadapan. Tanpa kamera, tanpa protokol, hanya dua anak laki-laki yang kembali dihadapkan pada bayang-bayang ibu mereka. Di atas meja tergeletak salinan surat-surat Diana. Tintanya mulai pudar, namun emosinya masih pernah hidup. Mereka membaca dalam diam, ketakutannya, kesendiriannya, cintanya pada mereka berdua. Sesekali, William menutup mata, seolah kata-kata itu terlalu berat untuk ditanggung. Harry gelisah mengepalkan tangan agar tidak menangis. Pada akhirnya mereka sepakat pada satu hal. Kata-kata Diana tidak boleh terkubur lagi.
Terlepas dari apa yang diinginkan istana, kebenaran sudah terlanjur keluar dan suara ibu mereka telah kembali, bukan sebagai skandal, tetapi sebagai kesaksian. Tom Parker BS secara resmi menyerahkan kotak itu kepada arsip kerajaan, memenuhi prosedur, meski semua tahu itu hanya formalitas. Data, pemindaian, dan kebocoran telah tersebar ke seluruh dunia digital. Tidak ada jalan kembali. Dalam momen rentan yang jarang terlihat, Ratu Camilla menangis, terjebak antara penyesalan dan kelegaan. AI yang awalnya dimaksudkan untuk memetakan dinding, ternyata mengungkap jauh lebih banyak. Sebuah warisan, sebuah pertanggungjawaban, sebuah cermin. Dan meski dinding itu bisa diperbaiki, kebenaran yang darinya terkuak kini akan hidup selamanya. Di luar jangkauan siapapun, tak dapat dikendalikan.